Halo semua, kali ini kita kedatangan bintang tamu kedua mahasiswa setelah Kak Jasmine. Ada Kak Jovan di sini. Halo Kak. Halo, Ya Kak, boleh dikenalin dulu nggak sedikit tentang diri Kakak? Kan banyak mungkin ada yang belum tahu siapa ini Kak Jovan. Kenapa oke. bisa Jadi diundang nama gitu? saya Jovan. Saya mahasiswa di tahun ketiga di program studi manajemen di UPH Medan Campus. Jadi sekarang ada kesibukan apa-apa nggak Kak? Eh, untuk sekarang sih aku fokusnya di kuliah dan juga saya menjabat di Majelis Perwakilan Mahasiswa sih di UPH. Oke. Jadi hari ini Kak kita bakal ngomongin tentang organisasi kemahasiswaan. Oke, baik. Yang aku tahu kan Kakak udah tahun kedua ya. Tahun ketiga. Tahun ketiga di organisasi. Tahun Tahun kedua, kedua, tahun, tahun tahun kedua kedua ya. ya, Tahun benar-benar. kedua di organisasi. Jadi kayak mana sih Kak? Boleh diceritain nggak? Kenapa kayak pertama kali bisa kepikiran mau ikut organisasi ini? Apa Oke. sih motivasinya pertama kali gitu? eh Mungkin aku ceritain aku pas mungkin dari SMP atau SMA 1 ya. Oke. Oke, jadi sebelumnya pas SMP 1, dari SMP sampai SMA 1, itu aku orangnya kebetulan itu agak, pendiam sih, dan juga aku nggak gitu pede bersosialisasi dengan orang. Kayak bicara berdua aku tatap mata juga kadang nggak gitu berani. Nah, tapi semenjak SMA 2 aku memberanikan diri untuk daftar ke OSIS. Nah, jadi itu nggak tahu kenapa aku dipilih langsung jadi kepala divisi. Dan yang awalnya aku nggak ada preparation apa-apa, langsung di-announce, langsung dibuat di kelompok, langsung ketemu satu divisi. Nah, mau nggak mau aku sebagai ketua divisi itu harus berbicara langsung dengan mereka. Nah, sejak itu, dari situ perlahan-lahan dia ada event-event di OSIS, itu aku mulai terbiasa dengan atmosfer itu dan aku rasa aku menyukai atmosfer itu sih. Jadi kayak seru gitu Kak ya. Ya, seru Berada sih. di sosialisasi di keramaian gitu kenal orang baru. Terus berarti setelah ikut organisasi OSIS tuh di SMA masuk ke UPH ini langsung kayak kepikiran mau jadi organisator gitu, apa kayak gitu Kak? Atau kayak mana gitu? Kemarin awalnya ada plan, tapi mungkin, pertama-tama di tahun pertama kan kita nggak bisa daftar langsung jadi organisasi ya kan. Jadi aku kemarin sempat menyibukkan diri mengikuti klub juga. Nah, mengikuti klub public speaking terutama. Nah, semenjak dari itu aku juga melihat dan mengikuti acara-acara di UPH Medan Campus. Dan aku juga melihat dari kakak kelas yang mengikuti organisasi, aku rasa itu sangat fun dan juga aku bisa merasakan kayak kekeluargaan dari mereka juga sih. Like, meskipun aku sebagai peserta dari kegiatan, tapi aku juga bisa melihat mereka bukan hanya bekerja secara kreatif dan inovatif, tapi aku juga bisa merasakan bahwa rasa kekeluargaannya itu dapat banget sih. Dan itu mungkin adalah alasan yang kuat penyebab aku bisa langsung daftar juga sih ke organisasi. Jadi pertama Kakak masuk ke UPH udah nengok-nengok gitu. Terus kayak pengen gitu tertantang gitu berarti Kak ya. Iya, ya benar. Eee, terus Kak aku mau tanya sedikit dong, kayak mana sih tantangan di organisasi ini? Apa susah kah atau banyakan fun-nya daripada susahnya gitu? Boleh diceritain nggak? Oke, untuk fun dan susah sih pasti ada ya. Pasti yang fun itu pasti banyak, tapi yang susah juga pasti banyak. Tapi aku rasa like di organisasi kemahasiswaan ini eh like hal-hal yang susah yang tentu juga kayak kita dalam melaksanakan program kerja kayak kita melakukan kesalahan ataupun mungkin bisa dalam satu organisasi ada yang bisa saling menyinggung satu sama lain tapi nanti akhirnya juga kita belajar dari kesalahan sih. Yang aku suka adalah mungkin kita di organisasi kemahasiswaan itu seperti kayak BEM dan HM itu fokusnya adalah kan melaksanakan dan merencanakan acara. Nah, dengan skala yang masih di dalam kampus kita, itu skalanya nggak gitu besar ya. Jadi, dengan itu kita masih boleh membuat kesalahan dan, eee, dengan membuat kesalahan kita juga bisa belajar banyak sih. Beda dengan kayak kita langsung terjun di luar sana, mungkin bekerja secara profesional, itu kalau misalnya kita belajar dan, melakukan kesalahan itu sangat fatal langsung ya kan. Nah, jadi aku rasa dengan kita ada organisasi di mana ini platform yang disediakan kampus, aku rasa itu sangat bagus sih untuk kita sebagai mahasiswa untuk, belajar. Berarti kayak di sini kita saatnya kita kayak nyari tahu kita di sini ada bakatnya apa gitu. Iya, Karena di sini buat salah itu masih sangat oke Kak ya. iya, iya, benar. Eee, terus Kak setelah 2 tahun ini ikut organisasi ini, kira-kira perasaan Kakak kayak mana sih ikut organisasi jauh ini? Apakah ada untungnya atau Kakak yang rasain itu apa gitu? Oke, mungkin dari masalah untung dan rugi itu sebenarnya subjektif ya kan, tergantung individu yang satu individu ke individu lain. Dan mungkin
pengalaman organisasi dari satu orang ke orang lain itu juga bakalan berbeda ya kan. Tergantung juga bagaimana orang itu memang put effort dalam menjalankan organisasinya. Nah, tadi gimana pertanyaannya? Kayak Oke. apa sih yang kakak dapatin nih selama 2 tahun Oke. kakak ngejalanin ini? Kalau aku sih dari aku personally, aku bisa explore ke banyak banyak jenis field sih, like mulai dari perencanaan event sampai eksekusi event, dan juga aku juga memiliki experience banyak di mana like aku juga bertemu orang-orang baru, like orang-orang baru di dalam organisasi, antar organisasi, di mana aku juga bertemu banyak orang dengan personality yang sangat berbeda-beda dan juga backgroundnya beda-beda. Dan juga aku juga bisa belajar more towards life experience sih, gimana menghadapi orang-orang yang dengan personality yang agak berbeda dari saya, gimana menyikapi dan gimana kayak kita solve konflik juga sih. Jadi aku rasa overall yang aku rasa paling berkesan itu adalah like life experience yang aku dapat sih dengan bertemu banyak orang dan menyikapi eh, sikap orang yang berbeda-beda. Jadi lebih kayak mengenal orang lebih banyak gitu kak Iya benar. keuntungan. Terus kak, ini setelah jalan 2 tahun kakak dapat keuntungan ini. Terus ini kan udah mau masuk masa-masa kita mau pilih organisasi juga kak ya. Jadi kakak, menurut kakak bagusan kita kuliah aja deh, fokus kuliah aja, atau bagusan kita kuliah sampai organisasi gitu. Menurut kakak lebih bagusnya kayak mana? Oke. Pertama-tama menurut aku sih kalau misalnya daftar organisasi like setelah kalian tamat kuliah itu nggak bakal ada opportunity itu lagi. Nah, jadi kalau menurut saya sih like kalau kalian memang memiliki kapasitas dan juga memiliki availability untuk mengikuti organisasi, like why not try. Nah, tapi mungkin dari satu orang ke orang lain mungkin ada beberapa yang memang udah harus kerja full time atau mungkin udah terlanjur ada kontrak. Tapi saya juga banyak mengenal teman-teman yang eh, memang rela untuk melepas pekerjaannya demi organisasi dan rela resign untuk organisasi. Dan overall aku rasa like experience-nya itu sangat berbeda sih. Mungkin like kalau misalnya kalian dari sekarang langsung bekerja di luar, kalian mungkin bisa belajar ke arah like technicalities di mana kayak kalian bekerja di bank atau mana kalian bisa belajar. Tapi like bekerja di organisasi juga ada warnanya tersendiri sih. Like kalian bisa bertemu banyak orang dan bisa berkreasi dan explore sih dengan banyak-banyak orang. Jadi kalau dari saran aku sih like this is one in a lifetime experience, kecuali kalau misalnya kalian bakalan draw out dan ke universitas baru lagi ya kan, itu beda beda cerita. Tapi kalau aku rasa sih I think it's very worth a try sih untuk masuk ke organisasi. Nah, ini Kak, kan kakak udah saranin nih, organisasi itu bagus gitu kan. Terus mungkin nanti ada teman-teman gitu atau pendengar-pendengar yang udah dengar gitu kayak ada keraguan gitu untuk milih, kalau aku organisasi bisa fokus kuliah nggak ya? Menurut kakak itu gimana? Oke, jadi kebetulan aku bisa dibilang aktivitasku sangat padat sih, like mulai masuk ke tahun kedua, di mana like aku pernah menjabat di BEM, sekaligus juga like vice coordinator di public speaking club ya kan. Nah, saat itu juga like aku juga harus fulfill my responsibility as a student, di mana like aku ada assignments untuk dilakukan, ada final exam juga, dan juga mungkin di rumah juga mungkin kadang keluarga ada kayak minta bantu-bantu untuk bantu eh, orang tua ya kan. Nah, jadi mmm, untuk hal itu aku rasa dari sendiri harus bisa manage time-nya dengan bagus sih. Dimana kayak eee, bisa membuat prioritasnya sih lebih paling tepatnya. Kayak contohnya kayak aku udah berkomitmen di dalam organisasi ini. Nah, jadi apa sih job desk aku dan responsibility aku di dalam organisasi. Nah, itu adalah hal yang aku harus fulfill. Tapi juga nggak boleh kita melupakan eee, responsibility kita sebagai student juga di sekolah. Jadi like kalau aku sih biasanya untuk masalah belajar, like aku bukan tipikal yang baru masuk kuliah udah langsung belajar untuk 4 bulan ke depan. Tapi aku biasa meluangkan waktu sekitar 2 minggu sebelum ujian untuk benar-benar belajar secara intensif. Dan eee, kalau misalnya kalian masuk ke organisasi nantinya, dari kalian sendiri juga bisa secara tidak langsung mengontrol jadwal-jadwalnya sih. Seperti kayak kalian nanti udah menjelang final exam, kalian juga boleh mengurangi kayak kepanitiaan atau mungkin recording tipot ya kan, mungkin bisa dipercepat di waktu-waktu yang kalian kosong. Jadi untuk masalah kesibukan itu like relatif kembali lagi ke inisiatif kalian, dan sebagai organisasi seharusnya kalian bisa saling bertukar pikiran dan masalah waktu nggak bakalan jadi faktor utama yang menghambat kalian untuk belajar sih. Jadi
Saya juga ada ikut organisasi gini. Dari aku sendiri sih juga ya rasanya fun gitu Kak, kayak yang Kakak bilang gitu. Dan juga untuk atur waktunya sih aku rasa nggak ada pengaruh kali deh sama kuliah deh. Soalnya kan kita kayak fleksibel banget sih ini organisasi. Mungkin kita nggak fleksibelnya pada saat kita mau buat satu event gitu. Tapi overall aku rasa sih event itu bakalan ada pada saat kita nggak ada waktu ujian. Jadi kalau dari aku juga sih rasa nggak gitu pengaruh sama jadwal kuliah. Kalau dari kakak juga kayak mana? Ya, aku juga setuju sih. Like, asalkan like mungkin agak event bakal lebih hectic ya kan tentunya ya kan. Yes, yes, tentu. Tapi itu lebih ke arah gimana kalian nggak procrastinate juga ya gak sih? Kayak Yes. kalau misalnya ada event 1 bulan lagi, mungkin jangan H-7 kerjaan yang bisa diselesaikan lebih dahulu itu baru dikerjakan pas sudah mau mepet sih. Jadi kembali lagi like bisa plan dan buat prioritas. Seperti aku kebetulan mungkin 2 tahun ini yang paling aku eh, kurangi adalah mungkin waktu bermain game. Jadi dari HP aku sendiri mungkin dari game juga aku juga limit, bukan limit sih, kayak kadang try not to touch it loh. So uh, mungkin pas ada waktu bisa buat assignment and such, dan mungkin pas free time tetap bisa main game atau mungkin lihat YouTube YouTube gitu sih. Jadi like harus bisa tahu prioritas, dan bukan hanya tahu prioritas tapi bisa mengerjakan segala sesuatu memang berdasarkan prioritas sih. Terus kak ini aku mau tanya sedikit nih. Pas kakak menjabat menjadi organisator gitu ada tantangan dari orang tua gitu kak yang kayak bilang kamu ngapain cari sibuk aja gini. Bagusnya kamu cari kerja gitu. Oke. Kalau Jadi dari kakak kayak gimana? kemarin sebenarnya itu adalah dari aku sendiri juga sebenarnya pengen cari kerja, kerja full time. Aku juga melihat itu sesuatu yang sangat bagus untuk karir kedepannya. Tapi mungkin kebetulan kemarin aku daftarnya di kelas pagi, dan mungkin secara timenya itu setelah kuliah itu udah jam 1, 12.30 dan sampai jam 1. Dan kalau yang mau cari kerjaan itu yang full time terutama itu juga agak Sulit. agak sulit Ya, sih. betul agak sulit. Jadi along the way kebetulan juga dengan aku aktif juga, sebenarnya dari kampus juga ada feedback sih, dimana aku bisa dapat scholarship in some sense ya kan. Jadi secara langsung aku juga bisa lesson burden dari orang tua juga kan. Jadi dengan adanya scholarship, aku rasa itu juga feedback yang aku dapat dari mungkin kontribusi aku ke kampus sih. Jadi dari orang tua juga mungkin bisa menyadari bahwa aku bukan hanya sibuk di kampus, tapi juga bisa membuahkan sedikit hasil juga sih. Jadi kayak ada perasaan walaupun sibuk gitu di kampus tapi ada pengurangan gitu Iya, iya. scholar beasiswa dari kuliah jadi nggak gitu ditantang sama orang tua kan. Iya, iya, benar. Nah, terus Kak, ini kan mungkin Kakak bisa kasih saran gitu dong kenapa kita harus pilih organisator sama tips-tipsnya dong untuk para organisator baru nantinya. Oke. Untuk masalah organisasi, juga kembali ke pilihan organisasi. Organisasi di UPH sangat banyak. Ada mulai lagi dari UKM itu student club ya kan, lebih spesialisasi Yes. seperti investment club, public speaking club, mentoring club and such. Menjadi pengurus di area sana juga ya bagus. Kalau misalnya aku kenal sebenarnya kayak ada Fatan dari French Club, memang dia ingin menekuni di bidang French, dan menjabat sebagai koordinator klub itu sebenarnya benefit ke dia yang banyak sih, bukan hanya dari experience dia tapi juga untuk gimana dia bakal bisa boost CV-nya, dan juga sama dengan klub-klub lain. Tapi juga untuk tentunya organisasi seperti BEM atau mungkin himpunan mahasiswa yang program studi itu juga uh, dengan memilih itu kalian juga bisa uh, belajar sih along the way, karena bukan hanya semua terbatas ke belajar plan dan Memanage, execute yes. event, tapi juga ya banyak field sih. For example ada yang desain, ada yang lebih ke pihak division eksternal, di mana mereka try to learn to engage with orang-orang luar, orang-orang baru, dan juga mungkin internal relations, di mana kalian bisa increase your uh, social skills sih dalam kampus gitu ya kan. Jadi sebenarnya banyak sekali options yang kalian bisa cari, dan mungkin bakalan ada satu role itu yang bakalan bisa fit kalian, dan justru kalian mungkin bisa menemukan jati diri sih di dalam mengikuti organisasi ini. Wah, seru banget nih dengar cerita Kakak. Kak, terus aku mau tanya ini. Selama Kakak ikut 2 tahun organisasi ini,
Pengalaman apa sih yang paling berkesan buat kakak? Pengalaman yang paling berkesan adalah mungkin dari segi diberi eh, kepercayaan sih, like di dalam uh, managing events, like sebenarnya like kemarin sempat in charge dan take like a bigger role di like for example like di SL Cup sampai juga Ambassadors of UPH, dan juga kemarin juga ada bantu-bantu di UPH Fun Run. Like aku rasa like kita handle event sebesar itu, like itu justru like experience yang kita dapat itu beneran kayak bukan hanya buat event yang skala kecil, tapi memang itu kita bener-bener like aku rasa like can be said that kita ngelaksanain secara profesional sih. Dari situ aku sebenarnya belajar banyak, bukan dari eh, berinteraksi aja, tapi juga kan ada banyak staff dari UPH yang experience yang involved, mungkin like dari Arifin atau mungkin like banyak staff yang like tunya Miss B atau siapa, like aku juga belajar banyak like dari segi administratif sampai eh, gimana gimana sih like what action to be taken di saat-saat yang agak genting gitu sih. Ini sebelum masuk pertanyaan terakhir kayaknya kita minum dulu deh kak. Udah Oke. cerita banyak panjang kali. Jadi ini hari ini temanya teh bunga. Hmm. Teh bunga ini sebenarnya konsep kita biar bintang tamu nggak bosan juga, nggak capek kan ngomongnya, minum gitu manis-manis. Terus nih pertanyaan yang menurut aku klimaks dari aku. Selama kakak organisasi kan kenal banyak orang nih kak. Pasti ada yang kayak kakak ada kendala nggak kenal gitu kayak, atau yang nggak setipe sama kakak, kakak rasanya annoying gitu. Kayak mana kakak caranya how to be professional sama dia gitu. Oke. Tentunya aku like bisa bilang bahwa setiap orang memiliki like kelebihan dan kekurangan, termasuk aku juga ya kan. Dan juga like aku sebenarnya bisa menyadari bahwa like, kekurangan saya juga like eh, mungkin kadang bisa sedikit keras kepala maupun like sedikit dominan dalam kasus-kasus tertentu ya kan. Dan juga mungkin aku bisa melihat orang yang tidak setipe dan sepemikiran dengan saya. Like untuk maintain profesionalitas, like aku rasa di organisasi eh kita like harus dapat bisa menghargai pendapat satu orang dengan orang lainnya sih. Jadi like sebenarnya dalam mengambil keputusan, meskipun like seberapa determined aku ingin ambil satu keputusan, tapi juga dalam kasus-kasus tertentu aku juga harus respect dengan dan menghargai pendapat orang lain. Di mana like like dalam pengambilan keputusan, kalau misalnya emang gak ada konklusi, kita bisa like melaksanakannya dengan voting. Dan dengan like voting kita justru bisa like belajar bersama sih, meskipun like nantinya decision yang kita ambil like baik dari pihak aku salah atau benar, atau mungkin dari mereka benar atau salah, kita pada akhirnya kita belajar untuk tetap solid bersama dan belajar dari kesalahan satu sama lain sih. Karena like mungkin kita juga nggak pernah tahu, mungkin like jika kita terlalu mengikuti pemikiran orang lain atau diri sendiri, kita juga nggak bisa tahu outcome-nya itu bakalan benar atau salah juga ya. Ya terus nih kak, ini pertanyaan terakhir dan paling terakhir nih dari aku. Sejauh kakak 2 tahun menjabat ini, masalah apa sih yang paling besar yang pernah kakak hadapi di organisasi ini? Apa kesalahan kah, atau ada kayak singgung atau sebatas masalah personal sama orang gitu? Ada nggak Oke, kak yang paling terkesan buat kakak? mungkin ada banyak ya. Ya, mungkin Ya. yang pertama yang bisa aku sharing adalah mungkin pas tahun pertama like aku menargetkan sebuah posisi ya. Tapi terakhir malah aku nggak dapat posisi itu. Dan bisa dibilang pas masa itu adalah like masa dimana like aku sedikit jadi nggak confident, dan mungkin like aku meragukan diri sendiri ya kan. Dan pada saat itu like eh aku juga memikirkan kembali like komitmen aku di awal, di mana like aku memang ingin berkontribusi. Jadi yang mungkin pas awal-awal aku nggak gitu bisa nerima atau gimana, tapi pada akhirnya like just go with the flow sih. Di mana like di setiap posisi, atau nanti like contohnya kayak kalian mau ngedaftar itu like mau di posisi presiden pun, sebagai head of department atau sebagai anggota pun, itu nantinya kalian bakalan bisa belajar banyak di setiap posisi sih. Jadi contohnya kayak kalian untuk mau shine, untuk prove yourself, kalian nggak harus di posisi presiden atau kepala departemen, lain sebagai di posisi manapun, asalkan kalian ada determination untuk grow and become your better version of yourself,
itu kalian bakalan bisa improve. Nah, seperti yang tadi aku bilang di awal, like satu orang ke orang lain memiliki pengalaman organisasinya berbeda-beda. Dan like, aku menemui, contohnya kayak ada teman saya yang mungkin satu angkatan organisasi dengan saya. Aku sebelum dan setelah organisasi selama setahun aku nggak ada bedanya. Aku gini-gini aja. Tuh aku juga nggak dapet pegang program kerja atau apa. Nah sebenarnya like itu kembali lagi ke individu masing-masing. Karena aku bisa melihat sebenarnya kayak eh, dari mereka juga nggak gitu put hard dalam menjalankan ini. Nah contohnya mereka pas awal awal apa di inaugurasi ya kan baru naik sebagai eh, pengurus organisasi. Mereka pasti mungkin bakal lebih panas-panas. Oh aku mau buat A B C D E, ya kan? Tapi dari mereka sendiri action plan-nya nggak keluar. Nah, jadi over the time mereka itu jadinya itu buat hanya like wacana. Nah, dan mungkin udah lewat 6 bulan nanti dibilang, oh ini udah mau corona, udah banyak isu corona ya kan. Kalau enggak, oh ini aku 3 bulan lagi udah mau lengser juga, udah mau regenerasi. Ya udahlah, males lah. Nah, mungkin dari satu orang ke orang lain itu bisa berbeda. Jadi kalau Omnya saran aku, kalau Omnya memang nanti kalian semua yang mau ngedaftar di di organisasi, baik di organisasi yang skala lebih kecil like, seperti UKM atau student club, maupun yang skala besar seperti himpunan mahasiswa atau BEM, yang paling penting adalah kalian itu mau mengerjakan sesuatu, mau berkembang dan mau belajar sih. Nah, jadi eh, dari aku sih like sebenarnya like dengan adanya inisiatif dari kalian itu sendiri itu bakalan membantu kalian dan make sure kalian udah daftar di organisasi, kalian mengorbanin waktu untuk kalian opportunity bisa kerja di luar ya kan. Jadi gimana sih kalian bisa eh, memanfaatkan waktu yang telah kalian korbanin selama 1 tahun itu untuk menjadi benar-benar useful sih untuk kedepannya dan mencari sebanyak mungkin experience dan juga opportunity yang ada sih. Wis gila, mantap banget. Terus Kak, aku terakhir deh. Quotes dari Kakak deh untuk kawan-kawan pendengar kita. Quotes dari Kakak sendiri gitu. Coach ya. Yes. Mungkin sambil minum ya, sambil Ya, mikir. boleh, nggak apa-apa. Soalnya ini edisi spesial gitu. Soalnya dari Tipot emang kita pengunjungnya selalu ada kasih quotes ke orang-orang mungkin biar orang bisa pegang dan jadiin kayak semangat buat mereka gitu. Oke. Eh, ada 2 quote sih. Boleh Kak, share dua-dua juga boleh. Nah, mungkin yang pertama dari aku like itu like when there's a will there's a way sih. Jadi like mau sebenarnya kayak kalian mau daftar di organisasi. eh Kalau memang like mungkin kalian merasa oh aku di posisi ini aku nggak memungkinkan untuk membuat eh ini. Like sebenarnya itu adalah stereotype yang harus kalian buang jauh-jauh sih. Karena like jika memang terbukti kalian memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk melaksanakan sesuatu, like dan juga effort kalian itu ada, mungkin orang bakal appreciate itu dan bakalan diberi eh, gimana ya? Akan diberi eh, jalannya sih gimana kayak kalian bisa achieve goals kalian. Dan juga satu lagi adalah mungkin adalah quotes dari teman dekat saya mungkin seangkatan juga di BEM dan juga MPM ini itu dari Calvin Caliano. Dia suka bilang adalah fake it until you make it. Jadi like mungkin kalian masuk organisasi kalian merasa like kalian belum tahu apa-apa, kalian masih perlu belajar banyak mungkin dari senior-senior nantinya. Tapi gimana caranya kalian bisa conceal conceal apa gimana ya? Menutupi like kelemahan kalian dan bener-bener like fake it till you make it. Jadi kalian nggak bisa sesuatu ingin belajar. Jadi pas ditanya ini kamu bisa nggak bisa? Bisa. Tapi setelah itu baru di searching. Jadi like dengan ada mindset gitu kalian bakal lebih confident dan ingin belajar sih. Kira-kira gitu sih. Nah, oke. Jadi sebelum kita tutup Tipot nih aku juga mau kasih quotes sedikit untuk nanti para kawan-kawan yang akan ikuti organisasi. Jadi untuk kalian yang merasa kayak ada tertarik gitu mau ikut organisasi, saran dari aku sih jangan pernah takut untuk mencoba, tapi takutlah pada saat Anda tidak pernah mencoba. Dan satu lagi setelah yang tadi aku dengar-dengar dari Kak Jovan, confidence is the key and consistent is the key. Dadah. Tipot tutup, dadah.